Shalom jemaat Tuhan semuanya, selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, amin. Itulah harapan kami sebagai rohaniawan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Selalu dalam damai sejahtera Tuhan dan selalu sehat dan juga semangat di dalam menghadapi segala keadaan. Ya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kita semuanya akan janji Tuhan atau firman Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Langsung saja kita baca di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetapi engkau, hai Israel, hamba-Ku, ya hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hamba-Ku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya. Tapi walaupun mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, mereka itu sering sekali menyakiti hati Tuhan, meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan. Ya. Dan di sini kita bisa melihat betapa besar kasih setia Tuhan kepada Israel. Walaupun mereka sering meninggalkan Tuhan, mereka sering membelakangi Tuhan. Dan pada saat mereka menghadapi kesulitan karena bangsa-bangsa yang menyerang mereka, penindasan-penindasan yang terjadi kepada mereka, maka Tuhan tetap memberikan kasih-Nya kepada mereka. Bahkan di dalam Yesaya 41 ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan semangat kepada bangsa itu, memberikan pengharapan, memberikan semangat untuk bangkit kembali, ya, di dalam ayatnya yang ke-10. Kalau kita lihat di dalam ayat 8 dan 9, di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan kepada mereka, yaitu tentang pemilihan yang Tuhan berikan kepada mereka. Israel sebagai bangsa pilihan berarti sangat menjadi bangsa yang spesial. Tetapi faktanya bangsa itu mengalami penderitaan dan sebagainya. Walaupun mereka sering melakukan hal yang buruk kepada Tuhan, tapi Tuhan tak mengasihi mereka. Bahkan di ayat yang ke-10 dalam keterpurukan Israel pun Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara semuanya, apa yang membuat kita akhirnya menjadi takut di hadapan Tuhan? Apa yang akhirnya membuat kita tidak bisa bertemu lagi dengan Tuhan? Apakah itu dosa? Apakah kita telah meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan dan sebagainya? Jika itu memang terjadi, ingat bahwa bangsa Israel juga melakukan hal yang sama. Tetapi ketika Tuhan melihat bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan dan kemudian mereka mencoba untuk berubah, Tuhan di sini mengingatkan kembali kepada mereka tentang janjinya supaya mereka nggak usah takut. Bahkan Tuhan memberikan janji untuk masa depan mereka. Aku menyertai engkau, sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya secara pribadi, bahwa Tuhan juga berkata kepada saya dan Bapak Ibu Saudara agar tidak takut dalam menghadapi apapun. Sebab Dia sendiri yang menyertai kita dan kita tidak perlu bimbang. Sebab Tuhan pasti tahu kapan waktunya akan menolong kita. Dia adalah Tuhan yang mengetahui kondisi kita. Dan ketika kita dalam keadaan yang bimbang, yang linglung, mungkin kita juga serasa tidak punya arah, Tuhanlah yang akan meneguhkan kita juga seperti Tuhan lakukan itu kepada bangsa Israel. Tuhan berjanji Dia akan menolong kita, seperti Tuhan juga menolong Israel. Tuhanlah yang akan memegang tangan kita dengan tangannya yang kuat, yang membawa kepada kemenangan. Apa yang kurang di dalam Tuhan? Apa yang kurang dari Tuhan untuk kita? Kita juga sama seperti bangsa Israel yang kadang-kadang membelakangi Tuhan. Kadang-kadang mulai miring-miring gitu ya. Kemudian kadang-kadang kita juga mungkin menipu Tuhan, ya.
Tetapi ketika kita menyadari kesalahan kita dan berbalik kepada Tuhan, janji Allah kepada Israel juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dia yang menyertai, Dia yang meneguhkan, Dia bahkan yang memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak mau untuk dibawa kepada kemenangan oleh Tuhan? Jika Bapak Ibu Saudara mau mengalami hal itu, mari belajar dari bangsa Israel juga. Atau janji Tuhan ini, di mana ketika Israel berbalik kepada Tuhan, Tuhan mengingatkan kembali janji-janjinya kepada bangsa itu, bahkan kepada nenek moyang mereka. Dan kemudian Tuhan mengatakan Dia tidak akan meninggalkan, Dia akan menyertai, Dia akan meneguhkan dan memegang. Sama dengan kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut dalam kondisi apapun. Jangan takut bertemu Tuhan walaupun kita melakukan kesalahan. Temuilah Dia dan akuilah kesalahan kita, maka Tuhan akan memulihkan setiap keadaan kita. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara semuanya, agar Tuhan, Bapak Ibu Saudara senantiasa semakin dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sebab sesungguhnya ketika kita ada di dalam Tuhan, ketakutan itu akan sirna dengan sendirinya oleh kuasa Allah. Tuhan selalu mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, dan Tuhan juga yang akan membawa Bapak Ibu Saudara kepada kemenangan. Asal kita mau belajar kembali kepada Tuhan dan berubah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami boleh belajar tentang janji-Mu terhadap kami, di mana Engkau mengingatkan kepada kami untuk tidak takut. Kisah tentang firman Tuhan kepada bangsa Israel itu menjadi satu peringatan bagi kami bahwa Engkau menyertai kami, tidak meninggalkan kami. Kau sendiri yang merancangkan yang baik dalam hidup kami, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Ya Bapa, berkatilah kami selalu sehat, dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, dan selalu ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Segala pergumulan kami juga di dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah sukacita Allah turun atas kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.